Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk mas. Selamat sore mas. Ya, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Rizky Munandar. Kalau boleh tahu nama mas siapa? Ya, nama saya Fardani Pak. Ya. Terima kasih mas sudah datang ke sini dan memilih saya sebagai konselor. Ya. Baik mas, sebelum kita mulai konselor ada kode etik yang harus mas pahami dan mas harus tahu. Jadi segala hal yang Anda ceritakan saya jamin akan kerahasiaannya. Namun jika saya mendengar kalau ada orang yang di dalam cerita Anda terancam atau dalam bahaya, saya wajib melaporkan kepada pihak ketiga. Apakah Anda setuju? Setuju saya. Nah, baik. Apa tujuan Anda datang ke sini? Ya, sebetulnya maaf ya Pak ya, untuk waktunya. Saya jadi datang ke sini itu mau konseling aja sih. Saya tuh akhir-akhir ini jadi sedih karena prestasi dalam perkuliahan saya sedikit menurun Pak. Gitu. Jadi Anda sedang merasa sedih. Ya. Bisa dijelaskan perasaan sedih seperti apa yang Anda alami? Ya mungkin karena gelisah ya Pak ya, gelisah, terus tuntutan juga karena mungkin orang tua juga pengenlah anaknya kuliah dengan prestasi yang bagus, tapi saya itu lagi sedih aja, bingung karena ya itu kurangnya konsentrasi belajar karena akhir-akhir ini saya malas belajar itu. Jadi Mas merasa kecewa dengan hasil ulangan yang Mas dapat? Ya jadi gini Pak, tadi kan saya habis selesai ujian, tapi hasilnya tuh apa ya Pak ya, sangat ya jauh dari harapan yang saya inginkan sih Pak ya. Tapi biasanya tuh saya ya lumayan lah kalau buat masalah ujian tuh, buat nilai tuh ya lumayan bagus, tapi kali ini jauh dari harapan yang saya ingin sih Pak. Jadi Mas ini merasa heran gitu ya, biasanya dapat nilai bagus tapi akhir-akhir ini kok nilainya merosot. Ya gimana ya, perasaan saya ya belajarnya ya sudahlah belajar, tapi biasanya sebelum ujian tuh saya tetap belajar, tetapi akhir-akhir ini saya ya itu tadi yang saya omongin, malas sekali Pak dalam kalau misal buka buku tuh malas, tapi malah jadi ngantuk gitu loh Pak. Biasanya kalau belajar kan sebelum akhir-akhir ini belajar mau sambil tiduran, masalah tetap gak ngantuk, tapi kenapa akhir-akhir ini ngantuk gitu loh Pak. Nah kalau boleh tahu Anda tuh sudah kuliah berapa lama? Kalau saya sekarang kan semester 6 Pak, ya udah 3 tahun sih kuliah sih Pak. Nah menurut Anda tujuan kuliah Anda itu buat apa? Jadi sebenarnya tujuan saya kuliah kan ya nggak buat menuntut ilmu juga sih Pak, tapi kan untuk jangka panjangnya mungkin untuk cari kerjaan. Di sini saya bingung dengan masalah yang saya hadapi ini. Takutnya kan kedepannya mungkin saya jadi malas-malasan ya jadi saya takutnya menghambat saya untuk mencari pekerjaan gitu Pak. Dalam arti hasil akhir nanti saya perkuliahan dapat menghambat pekerjaan yang saya inginkan gitu. Itu aja sih. Nah menurut Mas sendiri cara belajar Mas tuh seperti apa sih? Kalau saya ya Pak ya, kalau saya bisa diomong rajin enggak, malas juga enggak, ya setengah-setengah sih. Tapi kalau belajar itu menurut saya kalau sekarang saya jadi ya itu tadi malas-malasan aja, gitu aja sih Pak. Nah menurut Anda cara belajar yang malas-malasan ini mempengaruhi hasil belajar Anda atau nilai Anda di kampus? Ya sangat mempengaruhi, karena biasanya waktu
ya belum bermalas-malasan kayak sekarang tuh. Saya biasanya setelah kuliah itu Pak pasti saya langsung belajar, tapi sekarang malah biasanya habis kuliah terus kalau nggak tidur pergilah nongkrong sama teman-teman. Jadi ya mungkin itu ya yang membuat malas sih Pak, itu aja sih. Nah, tadi Mas mengatakan bahwa tujuan Mas kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan yang Mas inginkan. Ya. Tetapi cara belajar Anda itu mencerminkan orang yang malas. Ya itu permasalahannya sih Pak, itu aja sih. Saya lihat-lihat Mas itu sedang gundah dengan permasalahan seperti ini. Ya itu yang membuat saya bingung Pak. Di satu posisi saya ingin membuat orang tua saya bangga dengan apa yang saya cita-citakan. Ya contohnya dengan pekerjaan yang saya inginkan sih, itu aja. Saya lihat-lihat Mas juga merasa khawatir dengan keadaan seperti ini. Apa yang Anda khawatirkan? Ya yang saya khawatirkan besoknya Pak, pada saat saya ujian nilai saya jelek, takutnya itu untuk kedepannya sulit untuk mendapatkan pekerjaan Pak. Jadi Mas khawatir dengan kedepannya ya, dengan masa depan Mas sendiri. Ya apa ya Pak ya bisa dibilang dari situ juga mesti orang tua ingin anaknya tuh sukses lah dengan kemauan anaknya pada saat dia jatuh, pada saat dia naik, ya tetap orang tua pasti mendukung Pak, itu aja sih. Sepertinya kekhawatiran Mas ini tuh berhubungan dengan nantinya kekecewaan orang tua ya. Ya nanti takutnya buat kedepannya nanti membuat ibarat saya udah kuliah nih Pak lama, udah 3 tahun 4 tahun lah, takutnya nanti lulus gak dapat pekerjaan, ya membuat orang tua saya kecewa aja sih Pak, gitu aja. Terus saya pernah Mas di fase seperti itu. Pas kuliah males belajar, itu sukanya nongkrong aja. Terus saya juga berpikiran kalau belajar itu nomor 2 lah ibaratnya, lebih mengedepankan kesenangan. Tapi di suatu sisi saya juga mikir kalau belajar itu untuk kita sendiri, untuk masa depan kita sendiri. Ya di satu sisi saya sebenarnya ingin berubah ya Pak ya, ingin ngebalikin berat gaya hidup saya yang sebelum ini ya, seperti dulu yang belajar rajin, nggak pernah malas-malasan. Nah tapi sebenarnya ya bisa diomong terlambat ya Pak ya, karena saya udah semester akhir juga. Tapi ya dalam peribahasa tidak ada kata yang terlambat sih Pak, menurut saya gitu sih. Saya ingin benar-benar merubah kebiasaan yang sekarang kayak seperti yang dahulu, yang saya mungkin tidak pernah bermalas-malasan, itu aja sih. Selanjutnya, apakah cara belajar yang Anda gunakan ini Anda bisa tahu positif negatifnya? Ya kalau dipikir-pikir positif negatifnya tuh lebih banyak negatifnya sih Pak, karena kalau saya malas-malasan terus tidak akan berkembang. Tapi buat positifnya tuh menurut saya ada waktulah jadi kumpul sama teman-teman gitu sih, ada bisa bersosialisasi aja daripada saya mengurung diri sendiri. Jadi kan berat saya tidak ada teman, kurangnya bersosialisasi sih kalau itu. Terus apa yang Anda pikirkan saat ini? Yang sekarang yang saya pikirkan sekarang ya Pak ya saya merubah pola pikir saya yang tadinya malas-malasan, saya berubah jadi yang rajin karena saya berpikir untuk kedepannya sih Pak. Jadi merubah mindset saya yang ibarat masih suka main-main lah, malas-malasan, jadi yang lebih rajin. Saya kira pemikiran Anda tadi cukup baik. Kalau boleh tahu bisa diuraikan. Nah, mungkin saya akan melakukan perubahan ya Pak ya. Perubahan dalam segi belajar yang lebih giat lagi dan mengurangi istilahnya kegiatan kita yang tidak
bermanfaat aja sih, jadi lebih fokus dalam belajar. Baik, akhirnya Mas bisa memilih apa yang baik untuk Mas untuk kedepannya lagi ya. Tapi Pak, saya sebenarnya takut sih Pak. Apa yang Anda takutkan? Takut dalam arti jika saya tidak kumpul lagi sama teman-teman ya Pak ya, itu membuat mungkin nanti teman-teman saya berpikir udah tidak solid lah, atau mungkin saya sombong lah, atau mungkin pemikirannya teman-teman karena pertemanan yang toksik lah, kan ya tahu lah, itu aja sih yang saya takutkan gitu. Jadi Anda tuh takut tentang kesolidan itu ya? Iya. Kalau menurut saya, kalau Anda mau melakukannya sama Mas juga memberikan pengertian yang baik dengan teman Anda, itu mungkin bisa diterima oleh teman Anda, dan mungkin malah teman Anda itu malah bisa ikut seperti Mas mau berubah. Mungkin bisa jadi one support lah ya Pak ya. Mungkin baik, itu aja sih Pak. Nah, sebelum konseling ini ditutup, saya tertarik dengan pendapat Anda. Apa yang paling menarik dari proses konseling ini tadi? Ya, konseling ini menurut saya menarik sekali ya Pak ya, karena ini saya coba bisa merubah saya menjadi yang seperti dulu ya, yang ibarat kita bisa jadi rajin lagi. Kemudian di sini juga saya merasa benar-benar enjoy sih Pak, karena saya dapat mencurahkan lah isi hati saya dan pikiran saya yang membuat saya jadi malas-malasan kayak gini. Mungkin konseling ini ya bagi saya manfaat banget sih Pak, karena banyak manfaatnya gitu. Mungkin itu aja sih menurut saya. Nah, menurut Mas, pembahasan yang paling menarik itu pas kita bahas apa sih? Ya, sebenarnya pembahasan yang sangat menarik di situ, saya menceritakan masalah saya, dan habis mungkin kita konseling gitu, saya jadi dapat berpikir, dapat berubah saya yang lebih baik lagi, gitu aja sih Pak. Mungkin itu aja. Nah, dari keseluruhan proses konseling ini tadi, saya membuat kesimpulan. Jadi Mas merasa sedih dan bingung karena nilai Mas itu akhir-akhir ini turun. Dan yang membuat nilai Mas ini adalah perilaku belajar yang malas dari Mas sendiri. Nah, kemudian Mas berpikiran untuk berubah dalam cara belajar, menghilangkan rasa malas dengan alasan masa depan, untuk meraih cita-cita di masa depan. Ya Pak, mungkin cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih. Nah, kembali kasih Mas, setelah Mas sudah mempercayakan konseling ini kepada saya. Yaudah Pak, saya pamit dulu. Oh ya. Makasih ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.